Polemik Piala Dunia U17. Ya, ini lagi-lagi rame ya. Kenapa ya setiap timnas ada ajang berkelas atau ajang hebat, pasti ada aja yang mau mengagalkan atau pasti aja ada masalah. Yuk kita bahas satu persatu masalah apa sih yang akan dihadapi Piala Dunia U17. Sekalian juga solusinya gimana nih menurut PSSI. Yang pertama, Stadion GBK. Salah satu venue Piala Dunia U17 adalah Stadion GBK. Sayangnya Stadion GBK full booking hingga Januari 2024. Ada konser Coldplay, konser ulang tahun Jakarta, dan sejumlah konser lain. Selain konser, GBK pun sudah di-booking untuk kampanye beberapa partai. Lalu, solusinya apa? Erick Thohir sudah merancang andai Piala Dunia U17 tak bisa dipindahkan ke JIS, maka konser Coldplay yang dipindahkan ke JIS. Lalu soal biaya gimana? Kan harusnya pasti dong ini promotor udah bayar dong ke GBK seandainya Coldplay ini dipindahkan ke JIS. Nah, makanya ada opsi dari Erick Thohir atau PSSI ini, seandainya memang Piala Dunia U17 ini nggak bisa dipindahkan dari GBK, ya otomatis PSSI ngebayarin tuh buat Coldplay ini pindah ke JIS. Tapi kayaknya nggak mungkin, dan akhirnya mungkin ditunjuklah atau dibikinlah sebuah rencana bahwa Piala Dunia U17 ini akan pindah ke JIS. Yang kedua, persoalan liga. Saat Piala Dunia U17, liga tengah berjalan, otomatis ada dua kerugian klub, yakni pemain dipanggil timnas dan juga stadion yang akan dipakai sebagai venue. Lalu solusinya apa? PT LIB merencanakan tim-tim yang markasnya dipakai Piala Dunia akan dipindahkan ke stadion lain, atau pertandingan yang ada timnya atau markasnya dipakai untuk Piala Dunia, laga mereka ditunda dulu seperti musim-musim kemarin itu. Tapi rupanya gagasan LIB ini berbeda dengan gagasan Erick Thohir. Erick Thohir berpendapat seperti ini, daripada satu atau dua klub yang ngegerutu alias ngambek lantaran pemainnya dipanggil timnas dan harus ngungsi atau cari markas lain atau pertandingan mereka ditunda, yang mendingan ditundalah liganya, bukan pertandingannya tapi seluruh liganya ditunda dulu. Jadi menurut Erick Thohir nggak ada lagi satu atau dua klub yang dirugikan. Kata Erick Thohir, biar adil. Yang ketiga, persoalan skuad. Bima Sakti resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas U17. Nah, langsung deh banyak pihak yang SKSD sama Bima Sakti. Ada juga yang protes sama Bima Sakti. Yang SKSD minta pemain Anu yang diambil, ada juga yang minta pemain saya yang harus dipakai, dan lain-lain. Dan yang protes pernah bilang nih, bahwa kejadian tahun lalu jangan sampai terulang lagi, yakni juara AFF tapi nggak lolos Piala Asia, dan itu pun dipegang oleh Bima Sakti. Lalu solusinya apa? Eto mengatakan meskipun Bima Sakti ini jadi pelatih utama, tapi saat pemilihan pemain itu adalah keputusan semua pelatih timnas, mulai dari Sintayong, Dennis Wis, Indra Syafri, dan lain-lain. Jadi semuanya dikumpulkan dan keputusan akhirnya diserahkan pada Bima Sakti. Jadi nggak ada istilahnya ikut campur dari orang luar, semua tergantung para pelatih timnas. Yang keempat, permasalahan supporter. Berhubung Piala Dunia U17 ini bertepatan dengan acara kampanye politik, maka makin banyak yang protes. Gimana tuh? Liga aja nggak boleh ada supporter away, terus supporter timnas apa nggak boleh away juga? Maksud mereka gini nih, pertandingan Piala Dunia itu kan Indonesia bermain di Jakarta, jadi otomatis cuma warga Jakarta aja dong yang boleh nonton timnas. Alasannya ya biar adil, liga aja nggak boleh away, supporternya timnas pun ya harus gitu dong, itu kata mereka. Tapi ini pun dibantah oleh Erick Thohir. Erick Thohir bilang ini tuh bukan liga, tapi timnas. Ini bukan membela klub, tapi membela negara. Jadi bagi siapapun yang merasa warga negara Indonesia, silahkan datang dan dukung tim Garuda. Bahkan orang asing pun dibolehkan mendukung timnas. Untuk bagaimana prosedurnya, kabarnya akan segera dirancang agar tetap aman saat supporter dukung timnas. Nah, ini tuh baru 4 loh.
katanya sih masih akan ada banyak hal yang akan jadi penghalang lancarnya acara Piala Dunia U17 ini. Ya, kita tentu tahu lah, negara Wakanda ini ya SMS, susah melihat orang seneng. Tapi kita akan lihat apakah dengan segala pengalamannya di bidang mengurusi sebuah klub, Erick Thohir ini mampu mengatasi ini semua. Yang kemarin minta dijelasin seperti apa sih proses untuk menjadi wasit di Liga Indonesia. Oke, kami akan jelaskan sedikit aja ya, secara singkat aja. Soalnya panjang banget kalau kita beberkan secara detail, takut waktunya nggak cukup doang. Karena sejatinya proses untuk menjadi seorang wasit di Indonesia itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan ini pun akan sedikit menjawab kenapa wasit-wasit kita saat diseleksi oleh JFA ini banyak yang nggak lolos. Nah, di sini kita akan jelaskan ya, kenapa sih para wasit ini kok bisa nggak lolos. Nah, penjelasan ini tuh mungkin akan sedikit panjang, jadi mungkin berita-berita klub kita nggak akan tampilkan dulu ya di episode kali ini. Kita akan bahas di episode selanjutnya aja ya. Oke, tahapan untuk jadi wasit. Sebelumnya kami disclaimer dulu ya, kami mendapatkan info ini dari berbagai sumber. Dari internet, dari situs resmi perwasitan itu sendiri, juga dari salah seorang wasit senior kita, Jimmy Napitupulu, yang memang ikut pelatihan wasit ini dari awal sampai ia terpilih jadi wasit FIFA dan pernah jadi wasit terbaik Asia. Tahapan pertama ini, jika dulu ya bukan sekarang. Jika dulu yang pertama dilakukan itu adalah pendaftaran dan juga seleksi dulu. Ada pendaftaran dan dicek dulu nih berat badannya, kesehatannya, attitude-nya dan lain-lain. Dan proses ini itu berlangsung selama 2 minggu. Setelah itu baru deh pelajaran teori atau pelajaran dasar-dasar jadi wasit. Nah, pelajaran ini tuh berlangsung selama 1 minggu. Barulah ada yang namanya ujian teori alias tes tertulis. Nah, tes tertulis ini tuh dilakukan selama 1 minggu dengan pelajaran-pelajaran dasar menjadi wasit. Setelah tes tertulis, ada tes praktek langsung atau pelajaran langsung di lapangan bagaimana cara menjadi wasit. Dan dasar-dasarnya dulu ya. Dan praktek ini tuh berjalan selama 3 bulan sebelum akhirnya dinyatakan lolos atau tidak. Dan yang lolos akan mendapatkan lisensi C3. Setelah mendapatkan lisensi C3, para wasit ini akan ditugaskan di liga amatir seperti Liga 3, Pro Elite dan lain-lain selama 1 tahun dulu sebelum dilihat bagus atau tidak. Tapi beberapa tahun belakangan ini atau sekarang ini mah beda. Proses pendaftaran dan pelatihan C3 itu cuma 1 bulan dan jika ingin lolos bisa cepat-cepat dengan membayar sejumlah uang. Lalu tahap 2. Tahap 2 adalah pelatihan wasit untuk lisensi C2. Pesertanya adalah wasit-wasit yang sudah punya lisensi C3. Kalau dulu proses ujiannya tuh hampir sama dengan ujian C3 dan prosesnya tuh butuh waktu selama 3 bulan. Dan pelajaran ataupun soal-soal yang diajarkan di tes C2 ini lebih berat dari C3 dan yang lolos akan dapat memimpin Liga 2 dan beberapa laga uji coba tim-tim lain. Nah, kalau dulu yang ikut kursus C2 ini nggak semua wasit yang punya lisensi C3, tapi khusus wasit-wasit yang telah memiliki jam terbang lebih ataupun memiliki rekor baik di selama dia punya lisensi C3. Nah, kalau sekarang yang ikut kursus C2 ini boleh siapa aja, yang penting dia punya lisensi C3. Bahkan dia pun bisa lolos secara gampang dan prosesnya itu cuma 1 bulan dan kabarnya bisa membayar sejumlah uang nih. Seperti tahun 2022 lalu katanya sih itu wasit C3 yang mau punya lisensi C2 itu cukup bayar 7-10 juta udah bisa dapat lisensi C2. Lalu tahap 3. Tahap 3 ini kursus lisensi C1 alias wasit nasional. Nah, pesertanya adalah para wasit-wasit yang punya lisensi C2. Nah, kalau dulu nggak semua wasit yang punya lisensi C2 ini bisa ikut kursus C1. Cuma wasit-wasit yang direkomendasikan saja oleh PSSI dan wasit-wasit ini punya rapor baik dari PSSI baru bisa ikutan kursus C1. Kalau dulu proses untuk mendapatkan lisensi C1 ini itu kursusnya 3 bulan dan nggak semua
wasit yang ikut kursus lisensi C1 ini bisa lolos, banyak yang gagal karena memang proses kursusnya ini atau pelajaran trainingnya ini tuh sangat ketat, bahkan lebih ketat dari C2 dan C3. Tapi kalau saat ini tuh setiap wasit yang ingin mendapatkan lisensi C1 itu nggak perlu kursus sampai 3 bulan, cukup 1 bulan aja udah bisa dapatkan lisensi C1 dan bisa memimpin pertandingan Liga 1. Kenapa demikian? Jadi yaitu seperti balik lagi seperti yang diungkapkan oleh Jimmy Navitopulu, para wasit ini cukup membayar 10, 15 sampai 20 juta udah bisa dapat lisensi C1 wasit. Jadi intinya gini, perbedaannya adalah kalau dulu seorang wasit itu pertama jadi wasit dan sampai ingin memimpin pertandingan di Liga 1 butuh waktu 2 sampai 3 tahun prosesnya. Tapi kalau sekarang seorang wasit amatir ingin memimpin pertandingan Liga 1 cukup butuh waktu hanya kurang lebih 3 bulan saja. Tentunya dengan semakin banyak duit yang dikeluarkan, semakin cepat dia memimpin pertandingan di Liga 1. Nah, makanya wajar jika saat seleksi dari pelatih asal Jepang kemarin banyak wasit-wasit kita ini yang gagal karena memang bukan cuma teori yang mereka ini nggak hafal, tapi juga prakteknya pun mereka nggak hafal. Tapi memang wajar kenapa mereka nggak hafal, karena memang nggak diajarkan rules of the game wasit itu sama para pelatih wasit saat training itu memang nggak diajar, nggak terlalu banyak diajarkan. Udah ngerti dong sekarang kenapa wasit-wasit kita ini banyak yang lakukan kontroversi? Ya terbukti mereka banyak yang gak lolos seleksi kemarin. Karena di Liga Wakanda kita ini tuh selalu ada istilah dalam dunia perwasitan. Zaman sekarang itu ada uang, Liga 1 kami datang. Itu. Oke, untuk berita klub sendiri kita nggak akan terlalu banyak bahas ya, karena waktunya udah kepanjangan. Kita akan jawab beberapa pertanyaan saja. Di antaranya ada pertanyaan ini, dan pertanyaan ini pun sebenarnya lagi rame nih, dan banyak banget yang nanyain dan banyak yang bahas juga. Pertanyaannya adalah, kenapa sih cuma Persib yang 2 stadionnya dipakai Piala Dunia? Terus kenapa sih harus pakai GBLA dan SJH? Kan cuma Piala Dunia U17, kenapa nggak pakai stadion lain? Kan di Jawa Barat banyak stadion. Lalu juga ada yang nanya, kalau Persib diusir lagi, alamat gagal lagi nih juara musim ini, dan beberapa pertanyaan lainnya. Wajar memang banyak yang bertanya seperti ini. Walaupun memang ya PSSI ini udah bilang saat Piala Dunia nanti Liga stop, jadi nggak ada tim yang akan ngungsi. Tapi kan biasanya stadion yang akan ditunjuk sebagai venue itu udah nggak boleh dipakai 2 bulan sebelum acara. Contohnya musim lalu aja nih, sebelum Piala Dunia 3 bulan loh udah nggak boleh dipakai lagi oleh klub. Untuk Persib sendiri, bos Persib Teddy Cahyono sudah mengatakan tak khawatir soal Persib terusir dari GBLA, dan Teddy pun yakin Persib tidak akan terusir dari GBLA. Soalnya menurut Teddy Cahyono, PSSI yang sekarang itu beda, lebih mudah diajak bicara dan lebih pengertian. Tolong catat ya kata-kata Teddy Cahyono. PSSI yang sekarang beda, lebih mudah diajak bicara dan lebih pengertian. Jadi jelas dong selama ini itu Persib memang selalu sulit bicara dengan PSSI dan selalu dianggap tim yang harus dirugikan. Nah, pernyataan bos Persib ini langsung deh dikomentarin atau dijulidin sama netizen julid yang bilang, waduh anak papa PSSI yang baru nih, adem ayem deh tuh tim, pasti apa-apa dipermudah sama PSSI. Itu tuh sebagian nyinyiran netizen pada Persib. Sebenarnya gini loh, bukan cuma Persib yang dikasih kemudahan soal stadion ini sama PSSI, tapi seluruh tim yang stadionnya dipakai venue Piala Dunia ini akan dikasih kemudahan atau keringanan sama PSSI. Jadi kabarnya PSSI ini akan memperbolehkan stadion-stadion ini dipakai di Liga dulu, asal klub tersebut bisa menjaga kualitas stadion. Jangan ada kerusuhan di stadion yang membuat stadion ini rusak dan citra stadion ini jadi jelek. Nah, ini kembali sih pada kedewasaan supporter. Kalau supporternya ini tertib, rapih dan bisa menjaga sikap dan menjaga kualitas stadion ya aman. Tapi kalau supporternya rusuh dan bikin rusak stadion ya PSSI juga nggak mau pasti akan melarang stadion tersebut dipakai lagi untuk gelaran liga. Makanya pihak Persib ini tuh benar-benar mengajak para supporter untuk tertib dan tetap menjaga stadion GBLA. Jangan sampai ada aksi-aksi anarkis yang ujung-ujungnya merugikan Persib dan supporter itu sendiri. Ntar aja kalau rusuh dan gak boleh dihadiri supporter lagi dan Persib diusir dari Bandung, nyalain PSSI, padahal kan supporternya itu sendiri yang salah.
Makanya jaga tuh stadion. Buat yang nggak punya tiket, udah deh nggak usah sok-sokan datang dan nyusup masuk ke stadion, apalagi pakai ngerusak stadion, jebol tembok stadion lah dan lain-lain. Jangan bilang kami mengada-ada lo ya. Tanyain aja tuh kalau nggak percaya sama Inu Wisnu Permana. Sebagai salah seorang pengelola GBLA, masih banyak tuh supporter Persib yang lolos dan lakukan aksi-aksi kayak gitu. Jadi intinya kita akan lihat nih apakah yang diucapkan PSSI ini benar atau tidak. Dan satu hal yang patut diingat, jika sudah banyak yang beranggapan Persib adalah anak papa PSSI, pasti banyak juga yang ingin menghancurkan. Karena oknum-oknum ini tuh tentu nggak akan senang jika Persib ini lancar dan berkembang. Jadi waspadalah, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Lalu ada juga yang nanya, Bang, kenapa sekarang kok jarang banget bahas Persebaya? Apa yang harus dibahas coba? Lihat dong kemarin, udah ketinggalan 3-0 aja, bisa ngembalikin keadaan loh. Itu artinya udah nggak ada yang perlu dikomentarin, udah mantep Persebaya. Tapi kami cuma mau ngasih sedikit pertanyaan atau minta pandangan atau pendapat kalian aja. Dalam sejarah sepak bola Indonesia sejak era perserikatan hingga saat ini ada sebuah anekdot. Ngerti dong anekdot maksudnya? Anekdot ini semacam mitos atau cocokologi. Jadi dalam buku sepak bola Indonesia, Persebaya itu adalah salah satu tim primbon alias tim sakral alias tim tua. Jadi ada anekdot nih ya. Jika sebuah tim mau jadi juara di liga harus bisa kalahkan Persebaya dalam uji coba atau pre-season. Bener nggak sih? Atau begini nih, jika ingin menjadi tim kuat dan bisa bersaing di liga, itu harus melawan Persebaya dulu di pre-season. Bener nggak sih? Apakah ini cuma cocokologi? Apakah musim kemarin PSM uji coba dengan Persebaya? Terus apakah PSM menang lawan Persebaya kemarin di uji coba kemarin makanya bisa juara? Saya lupa, kayaknya PSM nggak uji coba sama Persebaya deh. Tapi faktanya kalau emang ini sebuah mitos, ini nggak kebukti. Contoh, musim kemarin kan ada namanya Piala Menpora. Persib, Bali United itu satu grup sama Persebaya. Dan Persib dan Bali United mampu tuh ngalahin Persebaya di babak grup. Tapi Persib dan Bali United nggak jadi juara. Udah jelas dong, udah ngerti tuh. Apakah ini cuman mitos atau cocokologi atau anekdot atau apa nih? Tapi kenyataannya dan faktanya memang sepanjang sejarah Liga Indonesia setiap tim yang bertemu Persebaya di laga uji coba pre-season atau sebelum liga, tim-tim ini akan berada di papan atas di liga ya. Dan musim ini Persebaya bertemu dengan Persis Solo, Bali United dan Persija di pre-season. Apakah tiga tim ini akan bercokol di papan atas Liga 1 musim ini?